Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Tak terasa kita pembelajaran e-learning mata kuliah metodologi penelitian sudah memasuki pertemuan yang terakhir ya sebelum nanti kalian UAS ya. Oke, pertemuan terakhir atau pertemuan ketujuh ini ya kita akan bahas terkait tentang sistematika proposal penelitian yang sedikit banyak ini sudah sering disinggung ya di bagian-bagian awal ya di pertemuan-pertemuan awal terkait tentang sistematika proposal penelitian. Jadi di sini kita pertebal lagi atau ada sesuatu yang belum dibahas ya, ya kita bahas di pertemuan terakhir ini ya. Oke, seperti itu. Nah, ini mungkin masih ingat ya. Saya lupa di pertemuan kedua atau ketiga ini sudah disampaikan ya terkait tentang sistematika proposal penelitian. Jadi proposal penelitian itu ini yang wajib harus ada itu judul penelitian, kemudian ringkasan penelitian, ya, kemudian bagian pendahuluan yang disebut dengan latar belakang penelitian yang sudah kita bahas ya. Jadi mungkin kalian masih ingat terkait tentang state of the art ya, mensitasi membuat parafrasenya seperti apa itu di bagian latar belakang penelitian ya. Oke, kemudian selain latar belakang penelitian di bagian pendahuluan itu ada yang namanya rumusan masalah, ada tujuan penelitian, kemudian ada hipotesis penelitian dan ada manfaat penelitian. Ini yang lengkapnya di bagian pendahuluan. Tapi biasanya ada juga yang hanya mencantumkan latar belakang, kemudian rumusan dan tujuan. Ada yang seperti itu. Itu paket minimalis. Tapi kalau misalnya yang paket lengkapnya rumusan, tujuan, hipotesis dan manfaat. Ada paket super lengkap ya. Dituliskan juga di situ waktu dan tempat penelitian. Boleh ya seperti itu. Oke, kemudian metode penelitian ini sudah dibahas juga pada pertemuan kelima ya kalau nggak salah ya. Di situ juga di pertemuan keenam itu ada analisis data, itu termasuk ke dalam metode penelitian. Kemudian daftar pustaka kita sudah bahas juga itu di ya pada saat kita bicara terkait tentang software Mendeley atau pakai Google Cendekia atau Google Scholar yang seperti itu membuat daftar pustaka. Kayak ini yang wajibnya dari judul sampai daftar pustaka. Kemudian yang opsionalnya itu ada lampiran ya. Lampiran itu ada RAB, rancangan anggaran biaya, itu untuk mempermudah kita mengetahui kalau apa yang kita rancang itu kira-kira habis dana berapa penelitiannya. Kemudian ada jadwal penelitian ya. Nah ini yang di abu-abu pudar seperti pendahuluan bagi latar belakang penelitian, metode penelitian dan data pustaka kita nggak akan bahas lagi karena udah dibahas di pertemuan sebelumnya. Jadi akan kita bahas yang masih terang warnanya termasuk lampiran ya seperti itu. Oke, judul ya. Judulnya harus seperti apa? Oke, ini biasanya ditulis di bagian akhir. Jadi setelah kita tulis latar belakang, tentunya topik, tema, permasalahan sudah tahu ya. Kemudian kita menyusun latar belakang, kita menyusun metode, kemudian daftar pustaka sudah kita susun, baru kira-kira judulnya apa misalnya ya seperti itu. Oke, apa yang harus diperhatikan dalam membuat judul di sini? Yang pertama jumlah kata ya. Jadi jumlah kata ini maksimal 15 kata. Ada juga dari referensi yang saya baca maksimal 12 kata. Ada juga sampai maksimal 18 kata ya. Jadi ini tergantung. Ya, saya ambil jalan tengahnya maksimal 15 kata. Jadi tolong dihitung jumlah katanya tidak boleh dari 15 kata misalnya. Kemudian kalau membuat judul itu harus spesifik ya. Harus jelas. Oke. Nggak boleh general. Oke. Seperti itu. Nah, spesifiknya kayak gimana? Di sini tergambar tujuan penelitian kita dan metode yang digunakan. Ya, nanti ada contohnya. Ya, tergambar tujuan penelitian dan metode yang digunakan. Oke. Kemudian tidak menggunakan singkatan yang tidak umum, yang tidak familiar untuk orang-orang ya di bidang kita, misalnya di farmasi. Oke. Jadi gunakanlah singkatan-singkatan yang kalau misalnya mau menggunakan singkatan yang udah familiar ya.
Kalau misalnya yang tidak familiar ya kita panjangkan saja ya, jangan disingkat. Oke, kemudian kalau misalnya di bagian judul kalian menuliskan istilah asing atau biasanya bahasa Latin ya, bahasa Latin dari tanaman misalnya kayak begitu, itu tolong dimiringkan ya, jangan lupa. Oke, itu di bagian judul. Nah, contoh di sini saya ambil sampel. Ya, ini judulnya kultur mikroalga Haematococcus pluvialis untuk menghasilkan astaxanthin. Ya, ini punyanya Muzaki dan kawan-kawan. Ya, oke. Nah, di sini ini Muzaki dan kawan-kawan membuat judul kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata. Aman ya. Tidak lebih dari 15 kata. Oke. Kemudian spesifik. Oke, cukup spesifik. Di sini tergambar juga ada tujuannya, ada metode yang dipakainya. Ya. Oke, bisa dilihat? Enggak, tujuannya mana, metodenya mana? Aha. Oke. Nah, ini ya. Contohnya di sini bagian kultur mikroalga. Jadi mikroalga itu di kultur ya, kulturnya pasti di sini ada perlakuan tapi nggak diperlihatkan perlakuannya. Ini metode yang digunainnya. Jadi menggunakan kultur. Karena untuk memproduksi astaxanthin nggak hanya kultur, ada juga yang rekayasa genetik misalnya seperti itu. Oke. Kemudian ada tujuan juga. Ini tujuannya ya, menghasilkan astaxanthin. Itu tujuannya. Jadi dengan metode kultur itu pada mikroalga yang namanya Haematococcus pluvialis, ini istilah Latin dimiringkan ya, itu tujuannya untuk menghasilkan produk yang namanya astaxanthin. Ini contoh judul ya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kemudian judul sudah, kemudian ringkasan ya. Nah, ringkasan ini mirip seperti abstrak ya. Kalau misalnya kalian baca artikel yang diterbitkan di sebuah jurnal penelitian ya. Jadi poin-poinnya mirip seperti abstrak tapi mungkin ada tambahan. Nah, ini poin-poinnya apa? Ya di situ di ringkasan harus ada latar belakang. Jadi latar belakang tolong dituliskan. Ya kalau misalnya kita hitung jumlah kalimatnya untuk latar belakang ya 2, 3 sampai 4 kalimat boleh. 2 sampai 4 kalimat masih oke ya. Kemudian setelah latar belakang kita tuliskan tujuan ya. Jadi tujuannya tersurat saja dituliskan. Jadi tujuan penelitiannya apa? Atau misalnya kalau kita membuat proposal ya, jadi proposal penelitian ini bertujuan untuk apa misalnya kayak begitu. Oke, kemudian ada metode. Metode di sini bukan prosedur lengkap bukan ya, tapi metode yang utamanya. Jadi boleh dituliskan nama metodenya di sini. Kemudian kalau misalnya parameter-parameter kunci kayak farmakologi itu misalnya kelompok perlakuannya ada berapa, apa saja misalnya, itu boleh dituliskan ya. Oke. Kemudian waktu dan tempat biasanya. Jadi waktunya misalnya di lab apa, di UBK ya, farmasi UBK misalnya, tempatnya, waktunya misalnya dari bulan apa sampai bulan apa perkilaannya ya, seperti itu. Nah, jumlah ringkasan ya, ini lupa ditulis di sini jumlah ringkasannya, ini kurang lebih sekitaran 150 sampai 250 kata lah, boleh ya. 150 kata sampai 250 kata. Ya, itu untuk ringkasan. Oke, kemudian yang belum dibahas juga terkait tentang rumusan masalah. Kalau tujuan gampang ya. Jadi kalau tujuan itu biasanya untuk mengetahui aktivitas apa misalnya kayak gitu. Nah, rumusan masalahnya ini redaksinya seperti apa ya. Oke. Nah, di rumusan masalah ini redaksi kalimat ini berasal dari tujuan yang dirubah menjadi kalimat tanya. Jadi misalnya tujuannya untuk mengetahui aktivitas antioksidan dari tanaman A misalnya seperti itu. Redaksi kalimatnya ini dirubah kalau membuat rumusan masalah. Misalnya kita rumusan masalahnya ke arah to the point. Kayak antioksidan itu hubungannya dengan apa ya? Misalnya dengan IC50. Jadi misalnya rumusan masalahnya berapakah
IC50 ya, uji aktivitas antioksidan dari tanaman A misalnya seperti itu ya. Kayak jadi dirubah menjadi kalimat tanya ya, seperti itu. Oke, tapi di sini harus diperhatikan kalimat tanya ini ya tidak diakhiri dengan tanda tanya kalau kita membuat rumusan masalah ya. Jadi ini kalimat tanya betul tapi tidak diakhiri dengan tanda tanya. Oke, itu untuk rumusan masalah ya. Oke, berikutnya hipotesis. Ini nggak asing, kalau hipotesis mungkin udah dibahas sama Bu Yani di sesi UTS ya. Ini dugaan sementara. Biasanya kalian udah mengenal mungkin ya, ada hipotesis 0, H0 misalnya, ada hipotesis 1 ya. Oke, kalau hipotesis 0, H0 itu biasanya disebutnya tidak terdapat perbedaan, misalnya kalau itu hubungannya dengan uji statistiknya ke arah uji T atau ANOVA ya. Tapi kalau misalnya H1 terdapat perbedaan, misalnya kayak begitu ya. Oke, nah ditulis di bagian proposal ini, di bagian hipotesis ini ditulisnya itu H1-nya. Contohnya ada kata-kata diduga ya. Jadi diduga terdapat perbedaan apa misalnya, atau tadi yang ke arah aktivitas diduga tanaman A memiliki aktivitas antioksidan misalnya kayak begitu ya, seperti itu. Atau diduga tanaman B memiliki aktivitas antioksidan yang cukup kuat ya, seperti itu dugaan. Boleh, tapi dugaannya jangan ngawang-ngawang ya. Dugaannya itu berdasarkan referensi yang sebelumnya kita baca juga ya, seperti itu. Redaksinya sama, redaksinya bisa berasal dari tujuan, jadi nggak kemana-mana. Jadi tujuannya apa, nanti di hipotesis dirubah redaksinya untuk kalimat hipotesis atau dugaan ya, seperti itu. Nah kemudian manfaat penelitian. Nah kalau manfaat penelitian tidak ada aturan baku sih untuk penulisannya, jadi bebas penulisannya, nggak ada istilah diduga dan yang lainnya atau kalimat tanya, nggak. Jadi ini pernyataan aja ya, apa manfaat dari penelitian kita. Tapi ya redaksi bisa berasal dari tujuan juga, jadi biar nggak kemana-mana, frame-nya ya selalu tujuan ya, seperti itu. Dan tujuan pun kan sudah tergambar di judul ya, kemudian di latar belakang juga ada ya, seperti itu. Oke, nah ini yang opsional ya. Di bagian lampiran ada yang namanya ada dua tadi ya, yang lampiran yang saya tuliskan di sistematika proposal ini. Yang pertama itu RAB, rancangan anggaran biaya. Ini opsional, tapi ya kalau bisa dibuat untuk gambaran penelitian kita habis berapa. Jadi kita biar nggak kaget. Kecuali penelitiannya ikut ke dosen, ya aman-aman aja ya, dibiayain misalnya. Tapi kalau sendiri kita harus rancang. Ya contohnya kayak begini, kalian buat tabel, misalnya ada 5 ya, 5 kolom, mulai dari nomor, item, harga, jumlah item dan harga total. Contohnya misalnya di sini item yang pertama itu enzim A, harganya 5 juta. Jumlah itemnya misalnya 1 kit. Kalau enzim kan biasanya kit ya. Harga totalnya ini 5 juta juga karena hanya 1 kit. Contoh yang kedua misalnya tabung B, harganya 250.000 ya. Jumlah item yang kita beli 2 bag misalnya. Harga totalnya 500.000 ya. Oke, untuk 2 bag 250 kali 2. Nah totalnya nanti di total setelah semuanya direkap itu misalnya totalnya 5.500.000. Itu untuk penelitiannya. Nah ini RAB. Oke, ini contoh ya, seperti itu. Nah kemudian judul penelitiannya opsional juga, tapi biar tergambar juga, terframe juga, kita bisa melakukan penelitian dari mulai bulan apa sampai bulan apa. Dibuatnya juga berupa tabel ya, kayak begini ya. Misalnya ada tahapan kegiatannya. Nah tahapan kegiatannya disesuaikan dengan prosedur penelitian atau metode penelitian yang kita tulis ya. Jadi bisa dari alur, setiap tahapannya kita ambil satu kayak itu. Misalnya contohnya di sini ada persiapan alat dan bahan. Nah kolom yang di sampingnya itu ada bulan A, bulan B, di situ 1, 2, 3 itu minggu ya. Jadi ini 1, 2, 3 itu minggu. Jadi persiapan alat dan bahan di minggu pertama di bulan A, determinasi tanaman di minggu kedua di bulan A, pembuatan simplisia di bulan A juga tapi di minggu ketiga dan minggu keempat. Ini contoh ya. Sampai ke yang bagian bawahnya analisis data ya, analisis datanya, atau bahkan sampai laporan. Misalnya laporannya nanti kira-kira dari bulan apa sampai bulan apa kalian menyusunnya ya, seperti itu.
Oke, ya seperti itu ya. Jadi hal-hal yang belum disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya telah sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya terkait tentang penyusunan proposal penelitian ini ya. Terutama mudah-mudahan bisa dimengerti dari pertemuan yang pertama sampai yang ketujuh ini ya. Jadi kalian nanti bisa menulis proposal sendiri ya yang sesuai dengan penelitian yang akan kalian bawakan ya, seperti itu. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Ini pertemuan terakhir, pertemuan ketujuh ya. Mudah-mudahan tugas akhir kalian nanti lancar ya. Mudah-mudahan yang mulai tugas akhir itu mulai dari penyusunan proposal, tugas akhir 1 itu disebutnya penyusunan proposal kalian lancar. Kemudian setelah proposal kalian masuk ke penelitiannya juga lancar, kemudian ke seminar hasil lancar sampai ke kompre ya. Oke, apa-apa yang disampaikan di perkuliahan saya metodologi penelitian mungkin tidak terlalu lengkap ya, karena ini keterbatasan waktu juga, keterbatasan kita tidak bisa tatap muka juga ya. Ini harus di rumah saja. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya apa-apa yang telah saya sampaikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti boleh ditanyakan ya. Kemudian sukses juga ya untuk UAS-nya ya. Jadi mudah-mudahan nanti UAS-nya lancar. Oke, amin. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Saya tutup ya pertemuan hari ini dan pertemuan metodologi penelitian. Jadi saya anggap udah selesai ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.